Batu seberat 1 ton itu pindah tanpa ada bekas geseran. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau mengangkat satu kisah misteri lagi guys. Jadi ini misteri yang tidak terpecahkan juga sampai sekarang gitu. Misteri ini saking menariknya gitu ya, sampai mengundang pihak dari Hollywood untuk mengangkat kisah mereka ke layar lebar. Gak hanya satu film, 2 film, dan masing-masing dibintangi oleh bintang-bintang terkenal. Pertama adalah The Vanishing yang dibintangi oleh Gerard Butler. Kedua, Lighthouse yang dibintangi oleh Robert Pattinson. Cuman film ini mengangkat dari segi yang berbeda, sama sekali berbeda nih. Misalnya The Vanishing-nya Gerard Butler itu mengangkat dengan teori-teori yang lebih masuk akal. Sedangkan kalau The Lighthouse yang dibintangi Robert Pattinson, dia mengangkat dari segi supranaturalnya gitu loh. Memang ini kisah rada aneh sih, aneh banget kalau gua bilang. Ntar kita ikuti dulu ya seperti apa kisahnya ini, nanti kalian nilai sendiri dan kalian simpulkan kira-kira seperti apa gitu. Kita mulai dari pulau ini yang disebut The Flannan Isles. Jadi pulau ini berada di negara Skotlandia. Pada saat itu Skotlandia ini kan satu negara yang besar gitu ya, sampai mereka punya beberapa pulau yang terpencil. Salah satunya adalah Flannan Isles ini. Jadi Flannan Isles ini adalah sebuah pulau yang terpencil berada di tengah lautan antah berantah, akan tetapi masih masuk wilayah Skotlandia. Pulau itu tadinya tidak diperhatikan atau tidak diurus. Bahkan orang-orang Skotlandia itu sebenarnya menganggap pulau itu adalah pulau suci, karena di situ ditemukan ada reruntuhan bangunan gereja kuno gitu. Jadi satu pulau kecil di antah berantah di tengah lautan gitu, ada gereja. Pernah ada gereja. Pulau ini tidak dipedulikan oleh pemerintah Skotlandia, sampai pemerintahan Skotlandia melihat bahwa pulau ini ternyata membahayakan bagi kapal-kapal yang melintas di sekitarnya. Karena pulau itu adalah pulau gersang yang hanya terdiri dari karang-karang batu gitu ya. Ini pulau sekitarnya itu masih karang-karang batu gitu. Banyak kapal-kapal yang bawahnya itu tersangkut oleh karang itu hingga mengalami kecelakaan terus tenggelam seperti itu. Hingga akhirnya pemerintahan Skotlandia saat itu memutuskan untuk memasang bangunan mercusuar di situ. Jadi ada lampunya buat ngasih tahu kapal-kapal lain gitu kan, awas hati-hati nih ada pulau seperti itu. Pemerintah Skotlandia membangun mercusuar ini pada tahun 1899. Dan pembangunan itu hanya berlangsung selama 1 tahun ya. Mereka ini lumayan ngebut gitu. Mereka bangun di situ satu mercusuar megah setinggi 23 meter dan bangunannya itu ada 7 tingkat gitu. Cuman kalau mercusuar tingkatnya ya tingkat kosong gitu ya, bukan ruang-ruang gitu, tingkat aja gitu. Nah, di situ akhirnya mereka mencari sukarelawan atau apa ya, pokoknya orang yang ditawarin untuk mau menjaga mercusuar itu. Pada saat itu pemerintah Skotlandia ini kesusahan, pada nggak ada yang mau gitu. Kebayang sih ya, di tengah lautan jauh dari mana-mana mereka harus mendekam di situ gitu, terisolasi dunia luar selama bertahun-tahun jagain mercusuar doang gitu kerjanya. Kebayang nggak kalau gua mah nggak mau ditawarin berapa juga, kalau 1 M sih mau. Akhirnya mereka pun mendapatkan ada 3 orang yang akhirnya mau untuk bekerja di mercusuar itu. Ketiga orang ini adalah Thomas Marshall, James Ducat, dan Donald MacArthur. Jadi ini 3 orang yang bukan sukarelawan sih sebenarnya karena pada saat itu memang perekonomian Skotlandia kurang bagus ya, sedang anjlok di titik terendah gitu, hingga ada pekerjaan seperti ini mereka mau-mau aja, mungkin gajinya lumayan gitu.
Akhirnya pada tahun 1900, pada saat selesai dibangunnya mercusuar ini, mereka bertiga pun memulai pekerjaan mereka menjaga mercusuar. Mereka memulai pekerjaannya menjaga mercusuar itu mulai pertengahan tahun 1900-an ya. Sekitar bulan Juni-Juli gitu. Hingga tidak ada apa-apa yang terjadi, semua baik-baik saja. Mereka berhasil memandu kapal-kapal yang lewat di sekitar pulau tersebut. Hingga keanehan mulai muncul itu pada bulan Desember tahun 1900. Pada saat itu tanggal 15 Desember tahun 1900. Saat itu ada kapal yang bernama kapal Ector. Jadi kapal ini sudah sering lewat-lewatin mercusuar itu ya. Cuman pada tanggal 15 Desember tersebut, kapal ini melihat ke mercusuar itu tidak ada lampu. Tidak ada sorotan lampu mercusuar itu tidak ada gitu. Sebetulnya kapal Ector ini mau mengecek ya itu apa yang terjadi di Flannan Isles ini gitu. Kenapa lampunya mati? Akan tetapi mereka tidak berani mendekat gitu. Biasanya mereka berani mendekat sekitar pulau itu apabila dipandu oleh si mercusuar. Nah, mercusuarnya mati, nggak ada yang mandu, mereka pun tidak berani mendekat. Jadi satu-satunya cara mereka akhirnya kembali ke daratan Skotlandia, baru mereka melaporkan temuan ini kepada pihak berwajib. Kemudian pemerintahan Skotlandia menanggapi pemberitahuan dari kapal Ector ini ya, mereka pun mengirimkan orang menaiki kapal yang bernama Hesperus. Kapal itu dijadwalkan berangkat tanggal 20 Desember menuju Pulau Flannan Isles. Akan tetapi seharusnya perjalanan yang berhasil ditempuh hanya 3 hari, itu mereka alami hampir 1 minggu baru sampai ke Pulau Flannan Isles. Karena pada saat itu cuaca sangat buruk ya, tidak mendukung gitu. Akhirnya mereka pun mendarat di Flannan Isles pada tanggal 26 Desember tahun 1900. Sesampainya di Flannan Isles, mereka melakukan protokol yang biasa ya. Memang pada saat sampai itu mereka lihat lampu mercusuar itu tidak menyala. Jadi mereka melakukan protokol dengan membunyikan sirine. Itu mereka nggak berani dekat nih, belum mendekat ke Pulau Flannan Island, maksudnya belum mendarat gitu ya. Buat sirine. Protokol pertama tidak ada tanggapan dari Flannan Island. Tidak ada respon sama sekali. Kemudian mereka melakukan protokol yang kedua. Mereka meluncurkan suar. Jadi suar itu kayak apa? Petasan itu yang cus ke atas gitu. Cus gitu. Tidak ada respon sama sekali dari Flannan Isles. Akhirnya mereka pun dengan sangat berhati-hati berhasil mendarat ke Flannan Isles. Kemudian mereka pun langsung menuju lokasi mercusuar. Jadi lokasi mercusuar itu tertutup oleh pagar besi ya, dijaga oleh pagar besi gitu. Pada saat itu begitu mereka sampai di pagar tersebut, rupanya pintu pagarnya itu terkunci. Ada yang mengunci rapat hingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya terpaksa mereka pun membongkar kunci itu, jebret. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke mercusuar. Mereka menaiki tangga sampai lantai teratas di mana letak lampu mercusuar. Hingga sampai mereka akhirnya tiba di lantai paling atas di mana letak lampu mercusuar itu berada. Mereka mengecek lampu itu dalam kondisi yang sangat baik. Lampu itu bersih seperti ada yang baru membersihkan, dan generator yang untuk menyalakan lampu itu baru saja ada yang mengisi minyak. Jadi kalaupun ketiga orang ini hilang gitu ya, pasti hilangnya tidak lama gitu loh, karena lampu ini masih bersih banget gitu. Terus mulai muncul beberapa kejanggalan. Pertama, mereka menemukan jaket ketiga orang itu masih berada di sekitar lampu mercusuar. Pada saat itu tanggal-tanggal pertengahan Desember itu adalah musim-musim yang paling dingin di Skotlandia. Sangat menggigil. Jadi apabila orang ini pergi gitu ya, mereka pasti mengenakan jaketnya. Nggak mungkin meninggalkan jaket mereka gitu. Tapi jaket mereka masih ada di sekitar lampu. Kedua, mereka lihat ada kursi itu terbalik.
seolah-olah ada pergumulan atau ada peristiwa apa gitu ya yang menyebabkan kursi di ruang mercusuar itu sampai terbalik gitu. Akan tetapi selain dari kursi yang terbalik, tidak ada lagi bukti yang membuktikan bahwa ada perkelahian di situ. Ada pergumulan di situ, nggak ada. Mestinya misalnya ada perkelahian gitu ya, nggak hanya kursi yang terbalik dong, tapi barang-barang yang di atas meja ini pasti pada amburadul gitu kan. Itu nggak ada, semua rapi, hanya kursi saja yang terbalik gitu. Kemudian mereka pun kembali turun nih ke lantai bawah untuk menginvestigasi sekitar dari mercusuar. Mereka melakukan pencarian di sekitar mercusuar, di sekitar pulau itu ya, sampai menemukan beberapa hal ganjil. Pertama adalah pagar ya, ada pagar yang mengelilingi mercusuar itu, ada bagian tertentu itu sampai bengkok. Itu pagar tebal banget guys, jadi tiang-tiang gitu tuh sampai bengkok. Itu aneh. Kedua, mereka menemukan ada bagian di dekat mercusuar itu yang ditanam tertanam rumput-rumput gitu ya. Itu ada rumput yang tercabut gitu loh. Jadi ada satu gembel itu hilang, tercabut aja gitu. Kemudian mereka menemukan lagi ada kotak-kotak kayu, yaitu semacam persediaan bahan makanan dan lain-lain. Mereka itu ada di kotak-kotak kayu di pinggiran dari mercusuar. Itu hancur dan isinya pada berantakan semua di sekitarnya. Seperti itu. Berarti ini ada kekerasan ya, ada kekerasan nih di sini nih. Ntar kita lanjut dulu ya. Nah, yang keempat, ini yang paling bikin bingung para ilmuwan dan manusia sampai sekarang. Di sekitar situ kan ada batu, sebongkah batu yang beratnya 1 ton di dekat mercusuar. Itu bisa berpindah tempat. Jadi batu 1 ton itu tidak pada tempatnya lagi. Dia sudah bergeser. Dan yang lebih aneh, bergesernya itu tidak meninggalkan jejak geseran, guys. Ayo, bingung nggak? Jadi kalau batu digeser, set, itu kan ada bekasnya dong. Ini enggak. Seolah-olah batu set, dinaikin, set, dipindahin, pluk gitu. Ini makanya yang bikin teka-teki misterius ini nggak terpecahkan sampai sekarang. Kemudian setelah penemuan-penemuan yang aneh ini, mereka pun melanjutkan lagi pencarian di sekitar pulau. Sampai puas, setiap jengkal diselidiki, tapi nggak menemukan bukti baru lagi. Akhirnya mereka pun kembali lagi ke lantai atas, ke ruang mercusuar untuk mencari apa yang kira-kira bisa diselidiki gitu kan. Sampai akhirnya mereka menemukan ada buku harian dari Thomas Marshall. Buku harian itu berisi tanggal-tanggal sebelum mereka hilang. Jadi dalam beberapa hari sebelum mereka hilang, itu Thomas Marshall menulis apa yang terjadi di hari-hari itu. Mereka pun mulai membaca isi dari buku harian si Thomas Marshall. Di situ ditulis bahwa pada tanggal 12 Desember itu terjadi badai yang luar biasa besar. Dia melihat badai yang selama ini tidak pernah dia lihat sebelumnya. Selama 20 tahun dia berkecimpung di dunia kelautan gitu. Itu menurut buku harian dia. Ini adalah badai yang terbesar yang pernah saya lihat. Itu pada tanggal 12 Desember. Kemudian dia menambahkan lagi pada tanggal tersebut, temannya yang bernama James Ducat itu tiba-tiba menjadi orang yang sangat pendiam. Apakah dia ini takut lihat badai yang sangat besar terus menjadi pendiam gitu? Nggak tahu juga nih, pokoknya dia menuliskan si James ini jadi pendiam. Kemudian yang aneh, satu lagi temannya yang bernama Donald MacArthur, dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh karena melihat badai itu. Itu menurut catatan dari si Thomas ya. Padahal secara yang orang tahu, si Donald MacArthur ini adalah orang yang paling dewasa dari ketiga orang itu. Dia paling tua di situ. Jadi sangat tidak masuk akal kalau Donald ini ketakutan sampai menangis terseduh-seduh gara-gara melihat
badai gitu. Karena ketiga orang ini adalah orang-orang yang pemberani ya, mereka biasa di lautan seperti itu. Kemudian lanjut pada catatan tanggal 13 Desember. Thomas ini menulis bahwa badai semakin ganas, badai semakin menyeramkan, hingga mereka bertiga pun dalam tanggal 13 itu seharian penuh mereka lakukan hanya berdoa semoga badai ini cepat berlalu. Pada saat itu membaca catatan dari si Thomas ini ya, kepolisian ini hanya mempunyai beberapa tanggapan. Itu maksudnya mereka bertiga ini bukan orang ecek-ecek gitu ya, berpengalaman banget, masa begitu cengengnya sih menghadapi badai saja gitu yang sudah biasa mereka hadapi gitu. Ini jadi pertanyaan juga. Kemudian kalau berdasarkan dari tulisan si Thomas ini, akhirnya muncul keanehan yang sangat luar biasa gitu ya. Rupanya pada tanggal 12 sampai tanggal 14 Desember itu sebenarnya tidak ada badai sama sekali di sekitaran mercusuar. Tidak ada satupun laporan dari kapal-kapal yang melintas di pulau itu, sekitar pulau itu, bahwa ada badai pada tanggal tersebut. Itu tidak ada. Jadi jangankan badai besar, angin saja pada saat itu berhembus tenang. Tidak ada hembusan angin yang kenceng itu pada tanggal tersebut, tidak ada gitu. Tapi kenapa si Thomas ini nulis buku hariannya seperti itu? Kemudian pada catatan terakhir si Thomas, tanggal 15 Desember, dia menuliskan, badai telah berakhir, laut telah tenang, Tuhan telah menang. Seperti yang kita tahu ya, pada tanggal 15 itu adalah tanggal di mana kapal Ekter ini menemukan Pulau Flannan Isles ini mercusuarnya sudah tidak nyala gitu loh. Tapi si Thomas ini pada tanggal tersebut masih menulis catatan. Seharusnya berarti tanggal 15 mereka ini masih hidup dong. Paling enggak si Thomas gitu ya, karena dia kan masih menulis catatan pada tanggal 15. Tapi kenapa lampunya nggak nyala gitu. Kemudian polisi pun menyelidiki ya kasus ini. Mereka datang ke pulau itu, mereka bawa para ahli cuaca segala macam. Sampai ujung-ujungnya mereka nggak bingung gitu loh, bingung dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. Mereka pikir ini nggak masuk akal, itu jaket. Kalaupun mereka pergi, misalnya kan ada juga teori memang kan, yang memperkirakan mereka ini kabur dari mercusuar karena mau bikin hidup yang baru gitu loh. Mereka udah nggak kuat lagi di pulau itu. Tapi kalau dilihat dari sisi itu nggak mungkin juga ya, karena dua orang dari mereka ini sudah mempunyai istri dan sudah mempunyai anak gitu loh. Ngapain juga mereka kabur? Hal itu bisa dibuktikan bahwa mereka ini mau kerja di situ ya. Dari ribuan orang yang ditawari kerja dengan gaji gede itu nggak ada yang mau gitu kan. Jadi dari situ aja kan kita bisa lihat bahwa mereka ini nggak mungkin kabur begitu aja gitu. Karena mereka ini sangat bertekad kuat demi keluarga mereka, seperti itu mungkin kan. Kemudian ada teori lagi yang menyebutkan kemungkinan bahwa salah satu dari mereka itu stres, yaitu si Thomas. Karena si Thomas adalah orang yang menulis terakhir kali, hari terakhir pada tanggal 15 Desember itu. Jadi kemungkinan dia adalah orang terakhir yang masih hidup. Dia stres dan berhalusinasi hingga membunuh dua orang temannya. Kemudian dia sendiri kabur atau dia sendiri bunuh diri melompat dari pulau tersebut. Memang untuk keadaan yang susah dipikirkan gini ya, akhirnya wajar kalau timbul teori-teori yang nyeleneh gitu kan. Akhirnya berkembang di kalangan mereka ini teori bahwa mereka ini hilang karena diserang oleh monster laut. Mereka ini hilang karena diserang oleh alien gitu. Wajar sih menurut gue, wajar teori-teori yang kurang bisa diterima akal tuh wajar ya, karena dari bukti-bukti yang ada aja tidak wajar gitu loh. Makanya wajar kalau memunculkan teori yang tidak wajar. Bingung nggak? Gue aja bingung guys. Aduh. Jadi intinya gini, kalau dari fakta-fakta atau bukti yang berada di lapangan, itu gue yakin ada satu tindakan kekerasan di situ. Ada satu pergumulan di situ. Karena tidak mungkin besi bisa bengkok gitu ya. Akan tetapi itu bisa disebabkan karena adanya pergumulan.
kemudian ada rumput tercabut, itu bisa jadi aja sih kalau berantem atau gimana gitu, kecabut bisa jadi gitu kan. Kalau kayu-kayu, kotak kayu yang pecah berantakan tadi itu bisa berhamburan segala macam, itu masih bisa jadi gitu, mereka akibat perkelahian antar mereka gitu. Satu guys yang gua kagak bisa nerima, mau dipikir bolak-balik juga ya, batu. Batu seberat 1 ton itu pindah tanpa ada bekas geseran. Udah itu doang, gua mentok, gua nggak bisa mikir itu. Tadinya gua mau bikin apa ya, kesimpulan gitu ya yang kira-kira bisa diterima gitu. Tapi untuk kasus satu ini gua kagak bisa memberi kesimpulan. Kesimpulannya gua serahkan ke kalian untuk menulis di komentar ntar seperti apa gitu. Yang jelas ini adalah kisah nyata ya. Ini kisah nyata, tidak dibuat-buat gitu. Karena sampai diangkat film segala macem ya. Kalian tonton aja deh filmnya itu yang gua sebutin tadi. Itu cukup menarik dan cukup bikin kita bingung gitu. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.